memendekkan umur, mengurangi umur. Wa tamhaku barakatahu, dan akan menghancurkan keberkahannya, keberkahan umur. Wala budda, dan itu pasti. Fa innal birra, sesungguhnya kebaikan, kama yazidu fil umri, sebagaimana bisa menambah umur, kebaikan bisa menambah umur. Fal fujuru, maka kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, yuqassirul umra, juga bisa memendekkan umur. Ini termasuk dampak dosa dan maksiat. Sebenarnya di dalam kitab asli dari kitab ini, artinya yang bukan ringkasannya, Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau membawakan khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang maksud maksiat mengurangi umur. Sebagian ulama berpendapat yang dikurangi oleh maksiat dari umur seseorang adalah keberkahannya. Kalau ini tidak dipungkiri. Kalau yang ini satu hal yang pasti. Maksiat itu mengurangi umur, maksudnya mengurangi keberkahannya. Umurnya tetap, kalau memang sudah dijatahkan 60 tahun, tetapi keberkahannya yang hilang. Keberkahannya yang hilang. Dan sudah sering kita sampaikan, yang kita butuhkan dalam umur ini adalah keberkahannya. Umur yang angkanya sedikit tetapi kalau berkah, maka seolah-olah pemiliknya itu hidup dengan usia yang panjang. Sering kita berikan contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi, ulama madhab Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 676 Hijriah, umur beliau sekitar 45 tahun. Umur beliau hanya sekitar 45 tahun. Tapi lihat kitab-kitab yang beliau tulis, subhanallah, berjilid-jilid dan banyak. Di dalam ilmu hadis beliau punya kitab berjilid-jilid, ya. Di dalam ilmu fikih beliau punya kitab berjilid-jilid. Di dalam ilmu sejarah beliau punya kitab berjilid-jilid. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, apabila ada seseorang di zaman ini ingin menulis kitab sebanyak karyanya Al-Imam An-Nawawi, maka dia membutuhkan umur sekitar 200 tahun. Itu bisa punya kitab sebanyak kitabnya Imam An-Nawawi. Dia butuh umur 200-an tahun, bahkan bisa jadi lebih. Al-Imam An-Nawawi, beliau hidup hanya 45 tahun. Namun lihat keberkahan umur. Bahkan ada juga ulama-ulama yang di bawah beliau umurnya. Ada satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama kita, judulnya Al-Ulama Alladzina Lam Yatajawazu Sinnal Ashad. Ulama-ulama yang meninggal dunia di usia dini. Dikumpulkan banyak sekali para ulama kita yang ada umurnya sekitar 25 tahun, ada yang umurnya 30 tahun, ada yang kurang 40 tahun. Tapi lihat keberkahan umur Allah berikan, ya. Baik, ini pendapat yang pertama. Yang dikurangi oleh maksiat dari umur seseorang itu keberkahannya. Adapun ini kita tidak ada khilaf tentang ini, ya, tidak ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kedua, yang dikurangi oleh maksiat itu betul-betul umurnya. Betul-betul umurnya. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu, kata mereka. Sebagaimana kebaikan bisa menambah umur seseorang, maka begitu pula kemaksiatan bisa menguranginya. Dan yang bertambah oleh kebaikan, berkurang oleh kemaksiatan, betul-betul umurnya, bukan sebatas keberkahannya. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, barang siapa yang ingin ditambahkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi ajalih, ingin diperpanjang umurnya, falyasil rahimah, dia sambung silaturrahim. Kebaikan bisa menambahkan umur, begitu pula dengan kemaksiatan.
Ini pendapat sebagian ulama, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan kemaksiatan mengurangi umur, mengurangi jatah hidup, maksudnya adalah jatah hidup hatinya. Ya, jatah hidup hatinya. Karena kemaksiatan itu mematikan hati, membuat hati sakit dan bahkan membuat hati mati. Maksudnya adalah umur hatinya yang berkurang. Dan kehidupan seseorang itu tolak ukurnya adalah kehidupan hatinya. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab yang sama. Beliau mengatakan, "Fa inna hayatal insani bihayati ruhihi wa qalbihi." Kehidupan seseorang itu tolak ukurnya adalah kehidupan rohnya dan kehidupan hatinya. Kehidupan rohnya dan kehidupan hatinya. Ketika hati seseorang hidup, maka dia sedang hidup. Namun ketika seseorang hatinya mati, dia mati meskipun berjalan di atas muka bumi Allah. Mayat hidup. Makanya Allah sebut tentang orang-orang kafir. Allah katakan tentang orang kafir, amwatun gairu ahya. Amwat, mereka orang-orang mati. Gairu ahya, tidak hidup. Padahal mereka berjalan di atas muka bumi Allah, tapi Allah katakan amwat, mereka orang-orang mati. Gairu ahya, tidak hidup. Kenapa? Hati mereka yang mati. Ya. Tapi ala kulli hal jemaah sekalian, apapun tafsiran para ulama tentang masalah ini, yang jelas maksiat itu mempengaruhi umur. Maksiat itu mengurangi umur, baik keberkahannya ataupun bisa jadi angkanya yang berkurang, ataupun bisa jadi umur hatinya. Dan perlu kita ketahui, bisa jadi kalau kita ingin tambahkan yang keempat, yang dikurangi oleh maksiat itu adalah umur yang kedua. Umur yang kedua. Manusia ini punya dua umur. Dan bisa jadi umurnya yang kedua itu lebih panjang daripada umur yang pertama. Dan itu yang dihancurkan oleh maksiat, umur yang kedua. Umur yang kedua itu adalah sebutan yang baik setelah meninggal dunia. Sebutan yang baik setelah meninggal dunia. Seorang penyair Mesir yang bernama Ahmad Syauqi, dia mengatakan, ihfaz lisanika qabla mautika dzikraha. Jaga untuk dirimu sebelum engkau mati dzikraha, sebutan yang baik. Fadzikru lil insani umrun tsani, karena sebutan yang baik bagi seseorang itu umur yang kedua. Ya. Lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sekali lagi beliau hidup hanya berapa tahun? 45 tahun, tapi lihat sampai sekarang kita menyebut beliau. Sampai sekarang seolah-olah beliau masih hidup. Beliau meninggal dunia pada tahun 676. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1445 Hijriah. Ya, kalau kita lihat lebih daripada 700-an tahun yang lalu beliau meninggal dunia, tapi seolah-olah beliau masih hidup. Berapa banyak yang mengkaji ucapannya Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi rahimahullah, qala An-Nawawi rahimahullah. Ya. Ini umur yang kedua, sebutan yang baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau meninggal dunia pada tahun 728 Hijriah. 728 Hijriah. 700-an tahun yang lalu beliau telah meninggal dunia. Tapi sampai sekarang Ibnu Taimiyah berkata, seolah-olah beliau masih hidup di tengah kita. Lebih daripada itu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Para sahabat, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah. Sudah berapa tahun dia meninggal dunia? Lebih dari 1000 tahun. Tapi seolah-olah dia masih hidup di tengah kita. Sebutan yang baik itu umur yang kedua. Ya. Dan itu yang dihancurkan oleh maksiat. Lihat para pelaku dosa dan maksiat, mereka mati, tubuh hancur bercampur dengan tanah, gak ada yang nyebut. Gak ada yang nyebut. Ya. Seolah-olah dia tidak pernah ada di atas muka bumi. Gak ada yang nyebut. Tapi lihat para ulama, makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, wal ulama'u baquna ma baqiyad dahr. Para ulama itu tetap hidup sepanjang zaman. Ajsaduhum mafqudah, tubuh mereka bisa jadi telah hilang. Wa a'yanuhum fil qulub wa amsaluhum fil qulubi mawjudah, tetapi sebutan mereka tetap ada di dalam hati manusia. Ya. Jadi ini yang dihancurkan oleh dosa dan maksiat. Umur yang kedua ini, sebutan yang baik. Kita berusaha
Mudah-mudahan kita punya sebutan yang baik, disebut oleh manusia dengan sebutan yang baik setelah kita meninggal dunia, disebut oleh anak-anak kita setelah kita meninggal dunia, seandainya kita meninggal dunia duluan, disebut oleh generasi berikutnya seandainya kita meninggal dunia dengan sebutan yang baik. Itu umur yang kedua, kata Ahmad Syauqi, fadzikru lil insani umrun tsani. Sebutan yang baik untuk manusia itu adalah umur yang kedua. Taib, ini dia dampak dosa. Dia menghancurkan umur, merusak umur, mengurangi umur, dan terutama keberkahannya. Kata beliau di sini, wasirrul mas'alati, rahasia dari masalah ini, anna umral insani, bahwa umur seseorang itu muddatu hayatih, adalah kehidupannya. Umur kita, kehidupan kita. Wala hayata lahu, dan tidak ada kehidupan bagi seseorang illa biiqbalihi ala rabbih, kecuali dengan dia mendatangi Tuhannya, maksudnya beribadah kepada Allah. Ini yang saya sebutkan tadi. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan umur yang berkurang adalah umur hati. Makanya beliau katakan umur seseorang itu adalah kehidupannya, dan tolak ukur kehidupan seseorang apa? Kehidupan hatinya. Ya. Dan hati kita ini tidak akan hidup illa biiqbalihi ala rabbih, kecuali dengan kita mendatangi Allah dengan berbagai macam ketaatan. Wa tana'umi bihubbihi wa dzikrih, dan dia tana'um, dia merasakan kenikmatan bihubbihi, mencintai Allah, wa dzikrihi, merasakan kenikmatan berzikir kepada Allah, wa itsari mardatihi, dan dia merasakan kenikmatan di dalam mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dia. Sekarang kita masuk ke dampak dosa dan maksiat yang berikutnya. Wa minha, di antaranya, annal ma'asiya, bahwasanya maksiat tazra'u, menanam, maksiat itu menanam amsalaha, yang sejenisnya. Maksiat itu menanam sejenisnya. Wa yuwallidu ba'daha ba'dan, dan sebagiannya yuwallid, melahirkan ba'dan, sebagian yang lain. Subhanallah. Satu maksiat menghantarkan kepada maksiat berikutnya. Sebagaimana satu ketaatan insya Allah akan menghantarkan kepada ketaatan berikutnya. Nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ucapan sebagian salaf, bahwasanya maksiat itu mendatangkan maksiat setelahnya, itu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketaatan itu melahirkan ketaatan yang lain, itu bentuk pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Misalkan antum baru pertama kali menghadiri pengajian. Baru pertama kali. Pengajian itu kebaikan atau tidak? Ya. Antum depanan dikit. Antum maju dia. Terus. Ada seseorang, dia baru pertama kali datang ke pengajian. Baru pertama kali. Dia mendengarkan pengajian, isinya qala Allah, qala Rasulullah, maka dia merasa nikmat. Lalu dia pun membisikkan di dalam hatinya, besok saya harus hadir lagi. Satu ketaatan membawa ketaatan berikutnya. Dia baru pertama kali melakukan kebaikan tersebut, menghadiri pengajian. Tiba-tiba Allah letakkan rasa nikmat dalam hatinya, dia katakan besok saya akan hadir lagi. Hadir besoknya, dia semakin nikmat. Tiba-tiba pengajian yang dia datangi itu libur. Dia katakan, ada tidak pengajian yang lain? Ada di tempat dia datangi lagi. Ketaatan membawa kepada ketaatan berikutnya. Dan itu bentuk ganjaran. Begitu pula kemaksiatan menghantarkan kepada kemaksiatan berikutnya. Mohon maaf, ada seseorang baru pertama kali dia ngerokok. Dia isep rokok. Kan maigati rasanya katanya. Ya. Saya merasa keren, kata dia. Taib. Dia pun nanya,
Ini rokok jenis apa? Oh, ini rokok paling rendah ini. Kalau begitu besok saya beli yang paling mahal. Mantap. Subhanallah. Ketaatan itu membawa kepada ketaatan berikutnya, kemaksiatan juga menghantarkan kepada kemaksiatan berikutnya. Yang parah itu jemaah sekalian, terkadang kemaksiatan itu dia menghantarkan kepada kemaksiatan yang lebih besar. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Waddah ya, di dalam kitab beliau Al-Bid'ah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma kana rajulun ala ra'yin min bid'atin." Tidaklah seseorang dia berada di atas sebuah kebid'ahan. Apabila seseorang berada di atas sebuah kebid'ahan, fatarakahu, kemudian ternyata dia tinggalkan bid'ahnya tersebut. Kenapa dia tinggalkan? Kenapa? Illa ila ma huwa syarrin minhu, karena dia ingin berpindah kepada bid'ah yang lebih besar. Bukan karena dia ingin taubat, bukan. Dia melakukan sebuah bid'ah, sebuah amalan bid'ah. Tiba-tiba dia berhenti melakukan amalan bid'ah tersebut. Kenapa dia berhenti? Apakah dia sudah bertaubat? Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak. Dia sedang berpindah menuju bid'ah yang lebih besar. Ada yang lebih menarik perhatian dia. Oh, bid'ah ini kayaknya ringan ini, saya ingin. Enggak sih dia sebut bid'ah, kebaikan kata dia. Baik. Makanya antum lihat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi tentang Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang-orang yang berzikir berjamaah di masjid yang ada di kota Kufah pada saat itu. Mereka zikir berjamaah, membuat halaqah-halaqah. Setiap halaqah itu ada pemimpinnya. Apabila pemimpinnya mengatakan ucapkan subhanallah 100 kali, serentak subhanallah 100 kali sambil dihitung dengan menggunakan kerikil. Begitu seterusnya. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, itu perbuatan bid'ah kata beliau. Apa yang dikatakan oleh perawi hadis ini? Perawi hadis ini mengatakan, kebanyakan dari mereka yang berzikir jamaah pada saat itu, ya, mereka bergabung dengan orang-orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka yang zikir jamaah pada saat itu, mereka yang banyak bergabung dengan Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib. Jamaah sekalian, zikir jamaah itu bid'ah, tetapi dia bid'ah yang masih ringan jika dibandingkan dengan bid'ahnya Khawarij. Coba, mulai dari zikir bid'ah yang kecil, dia berpindah menuju bid'ah yang besar. Bid'ahnya orang Khawarij. Bid'ahnya orang Khawarij itu besar, sampai ulama berbeda pendapat apakah Khawarij itu keluar dari Islam ataukah tidak. Karena Nabi SAW bersabda tentang orang Khawarij, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama, keluar dari agama, bagaikan anak panah melesat dari sasaran tembaknya. Dalam sebagian riwayat, thumma la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah, kemudian mereka tidak kembali lagi kepada agama sampai hari kiamat. Sehingga ulama beda pendapat mereka keluar dari Islam ataukah tidak. Bayangkan, mulai dari zikir jamaah yang itu bisa kita katakan ringan jika dibandingkan dengan bid'ahnya orang Khawarij, berpindah. Ini dia di antara dampak maksiat itu. Dia melahirkan maksiat berikutnya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab asli dari kitab ini, beliau mengatakan ketika seseorang melakukan sebuah ketaatan, maka ketaatan yang lain mengatakan i'malni aidan, kerjakan saya juga. Ketaatan yang lain itu berbisik di dalam hatinya, i'malni aidan, kerjakan saya juga. Akhirnya dia pun kerja. Begitu pula dengan maksiat. Ketika kita melakukan satu maksiat, maksiat yang lain mengatakan i'malni aidan, kerjakan saya juga. Terus begitu. Ya. Makanya jangan kita didik anak-anak kita di atas maksiat ini. Sekarang kan banyak game-game yang dilakukan oleh anak kita sebenarnya itu judi. Ini harus kita waspada. Ya, mohon maaf, mungkin ada yang bisnis boneka capit namanya. Itu judi. Ya judi. Awalnya dia pasang logam,
besok dia pasang 1 juta. Ya. Sejadi, wal'iyadzubillah. Sekarang dia pasang logam untuk dapat boneka itu. Mulai dari boneka yang ditaruhkan, bisa jadi nanti yang ditaruhkan rumahnya, yang ditaruhkan. Maksiat ini melahirkan maksiat berikutnya. Kemudian beliau mengatakan, hatta ya'izza 'alal 'abdi, sehingga ya'izza, ketika maksiat itu terus melahirkan ya'izza 'alal 'abdi, saat itu ya'izza, sulit 'alal 'abdi, bagi seorang hamba, mufaraqatuha, untuk berpisah dari maksiat itu, wal khuruju minha, untuk keluar dari maksiat itu, yang kita sebut dengan istilah kecanduan. Sulit. Di awal-awal mungkin ketika dia baru melakukan satu maksiat itu bisa dini, kalau segera diobati bisa. Tapi ketika maksiat itu terus melahirkan, beranak pinak di dalam hatinya, sampai hatinya pun gelap, kata Nabi SAW, maka pada saat itu dia pun menjadi orang yang kecanduan bermaksiat. Sulit dia keluar, sulit. Ada tidak orang kecanduan maksiat? Ada. Nas'alullah salam wal afiyah. Narkoba, ya. Narkoba, kemudian maksiat ini, maksiat itu. Bahkan ada orang yang kecanduan syirik, ada. Ya. Dia tidak merasa afdal hidupnya kalau dalam hari tersebut dia tidak berbuat syirik. Dia tidak merasa afdal kalau dalam hari tersebut dia tidak pergi ke kuburan kemudian berdoa di sana. Dia tidak merasa afdal. Ya, pernah saya sampaikan kepada antum, ada seseorang, dia berdoa kepada Allah, tetapi setiap kali dia ingin berdoa kepada Allah, dia harus datang ke kubur wali fulan. Ya. Ini ada orang Indonesia tetapi dia belajar di Yaman, didekati oleh seorang syekh. Kemudian syekh bertanya, engkau ini dari mana wahai pemuda? Dia mengatakan, saya dari Indonesia. Apa yang kau kerjakan di kuburan ini? Saya berdoa kepada Allah. Kenapa engkau berdoa di sini? Kenapa tidak berdoa di masjid saja? Apa kata dia? Saya lebih yakin doa saya mustajab di sini ketimbang di masjid. Kecanduan, subhanallah. Saya lebih yakin doa saya itu mustajab, lebih mustajab kalau saya berdoa di sini ketimbang saya berdoa di masjid atau di tempat lain. Ada sebagian orang merasa tidak afdal kalau tidak berbuat syirik. Ada. Ya. Nas'alullah salam wal afiyah. Hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuha, sehingga ketika maksiat itu sudah numpuk maka sulit bagi seorang hamba untuk keluar, untuk meninggalkannya, wal khuruju minha, dan keluar darinya. Kama qala ba'dus salafi, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama salaf, inna min uqubatis sayyi'ati, di antara hukuman dari dosa, as-sayyi'ata ba'daha, adalah dosa setelahnya. Itu hukuman. Jangan menganggap bahwasanya hukuman itu kita dibuat sakit, kita diambil harta kita oleh Allah dan seterusnya, kecelakaan, tabrakan. Tidak. Bukan hanya itu hukuman. Hukuman yang lebih besar adalah ini, yaitu seseorang dia melakukan dosa berikutnya. Wa inna min thawabil hasanati, dan di antara bentuk di antara bentuk thawab, pahala atau ganjaran kebaikan, al-hasanata ba'daha ajarah, kebaikan setelahnya. Kebaikan setelahnya. Ya. Makanya dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan yang lainnya, di antara tanda haji mabrur, kata Imam An-Nawawi, apabila orang yang pulang haji tersebut keinginannya terhadap dunia berkurang dan semangatnya untuk mengejar akhirat semakin besar. Itu tanda haji mabrur. Ya. Adapun sepulang haji, la ilaha illallah, tidak pernah muncul lagi salat jamaah. Pas ditanya, ngapain antum, kenapa nggak pernah lagi salat jamaah? Mau membalikan modal berangkat haji kemarin. Kalau yang seperti ini, ya mohon maaf, yang seperti ini ulama kita mengatakan dikhawatirkan hajinya tidak mabrur, dikhawatirkan. Kenapa? Ingat, ganjaran kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Haji itu kebaikan, dan ganjaran haji tersebut adalah kebaikan setelahnya. Seorang semakin dekat dengan akhirat, bukan semakin jauh dari akhirat. Ya.
Kemudian wala yazalul abdu, senantiasa seorang hamba yu'anit ta'ata, melakukan ketaatan, wa ya'lufuha, kemudian merasa nyaman dengan ketaatan, wa yuhibbuha, dan mencintai ketaatan, wa yu'thiruha, dan dia lebih mengutamakan ketaatan, hatta yursilallahu subhanahu wa ta'ala birahmatihi alaihi almalaikata, sehingga Allah pun mengutus kepadanya para malaikat, ta'uzzuhu ilaiha azzan, yang terus mendorong dia untuk melakukan ketaatan itu. Jadi kenapa ketaatan itu melahirkan ketaatan berikutnya? Karena apabila seseorang terus melakukan ketaatan, maka Allah kirimkan padanya malaikat yang akan terus mendorong dia melakukan ketaatan itu. Ya. Wa tuharriduhu 'alaiha, memotivasi dia. Ya, memotivasi dia. Wa tuz'ijuhu, bahkan membangkitkan dia, membangunkan dia an firashihi, dari tempat tidurnya. Ketika manusia tidur terlelap di tengah malam, dia bangun, dibangunkan oleh malaikat. Subhanallah. Tapi ini butuh perjuangan tentunya. Butuh perjuangan. Seperti yang pernah kita sampaikan, sebagian ulama salaf mengatakan apa? 20 tahun saya berjuang untuk bangun sholat tahajud, baru setelah itu saya merasa ringan. 20 tahun. Ya. Terus menerus butuh perjuangan. Baru Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan malaikat untuk memotivasi dia, mendorong dia melakukan ketaatan. Bahkan wa tuz'ijuhu, membuat dia tidak nyaman an firashihi, di atas ranjangnya. Dia ingin segera bangun. Dia ingin segera bangun. Ya. Wa majlisihi, dan ingin bangun dari tempat duduknya, ilaiha, menuju ketaatan tersebut. Kita mengenal ada orang-orang yang seperti ini, ya. Nahsabuhu kadzalik, seperti itu kita mengetahui tentang mereka. Wallahu hasibuh, tetapi Allah tentunya yang lebih tahu. Ada orang-orang yang subhanallah terus menanyakan di mana tempat kajian, di mana tempat kajian, terus menanyakan. Sepertinya hati mereka itu terasa gersang kalau tidak hadir pengajian satu kali. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan bagi seorang hamba. Ya. Gak nyaman dia kalau tidak hadir satu kali, gak nyaman. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan. Wala yazalu ya'laful ma'asi atau ya'luful ma'asi. Begitu pula sebaliknya, wala yazalu, senantiasa seorang hamba ya'luful ma'asi, nyaman dengan maksiat, wa yuhibbuha, dan dia mencintai maksiat, wa yu'thiruha, dan dia lebih mengutamakan maksiat, hatta yursilallahu alaihi syayatin, sampai Allah utus kepadanya syaitan-syaitan, fata'uzzuhu ilaiha azza, kemudian syaitan itu mendorong dia untuk bermaksiat. Ya. Yang maaf ya, ada sebagian orang mengatakan, lah lamun di tiang ngerokok payet elor tiang, katanya. Nasallallahu salam alaihi, kan pedis gati elor tiang. Nasallallahu. Ya, bahkan ada kita dengar dari seseorang, ya semoga Allah berikan kita petunjuk semua. Dia mengatakan apa? Ketimbang saya meninggalkan rokok, lebih baik saya tinggalkan sunnah ini, katanya. Sahih, kita dengarkan seperti itu. Nasallallahu, kok begitu nekat seseorang berbicara. Hidayah sunnah ini hidayah yang sangat mahal. Bahkan sebagian ulama mengatakan, saya tidak tahu mana nikmat Allah yang lebih besar yang Allah berikan kepadaku. Apakah nikmat hidayah masuk Islam, ataukah nikmat hidayah mengenal sunnah? Seseorang berdoa di sampingnya Imam Ahmad, Allahumma amitni alal Islam, ya Allah matikan aku di atas Islam. Tidak ada yang salah dengan doanya. Allah katakan, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Orang ini berdoa sesuai dengan panduan ayat, ya Allah matikan aku di atas Islam. Imam Ahmad mengatakan, wa ala sunnah, minta juga mati di atas sunnah. Fa innahu man mata ala al-islami was sunnati faqad mata ala al-khairi kullih, karena siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, dia mati di atas seluruh kebaikan. Tapi malah ada yang mengatakan, ketimbang tiang lepas rokok, lebih baik sunnah ini tiang lepas, katanya. Sallallahu alaihi wasallam.
Ini berat ucapan seperti ini. Ya. Fal awwalu, yang pertama yang sering melakukan ketaatan, kemudian Allah kirim malaikat kepadanya untuk mendorong dia melakukan ketaatan. Fal awwalu, jenis manusia yang pertama ini, qawwa jundat ta'ati bil madadi. Ya. Allah kuatkan jundat ta'ah, Allah kuatkan dia dengan jundat ta'ah, pasukan ketaatan. Pasukan ketaatan siapa? Para malaikat. Bil madad, untuk menolong dia. Ketika seorang terus dia berusaha membiasakan dirinya. Fasaru min akbari a'wanihi, sehingga malaikat itu menjadi penolong terbesarnya. Ba'dallah, tentunya setelah Allah. Wahada, sedangkan yang kedua tadi, yang terus menerus melakukan maksiat, qawwa, Allah kuatkan dia jundal ma'siyati, dengan tentara maksiat. Siapa tentara maksiat? Syaitan. Bil madadi, sehingga syaitan menolong dia untuk berbuat maksiat. Fakanu a'wanan alaih, ya, sehingga syaitan itu menjadi penolong-penolong baginya. Nah, ini dia yang kedua dampak buruk dari dosa dan maksiat, yaitu dosa dan maksiat itu melahirkan saudarinya, melahirkan saudaranya. Ya. Maksiat itu tidak mau dia sendirian. Dia mendatangkan maksiat yang satu, bid'ah mendatangkan bid'ah yang lain, satu syirik mendatangkan syirik yang lain. Ya. Satu maksiat mendatangkan maksiat, begitu seterusnya. Karena memang sudah seperti itu tabiatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syaitan. Syaitan itu, kenapa dia ingin menyesatkan kita syaitan? Kenapa? Karena dia tidak ingin sendirian di dalam neraka. Begitu pula dengan maksiat ini. Allah katakan tentang syaitan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia mengajak hizbahu, golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka juga menjadi penduduk neraka sa'ir. Enggak mau sendirian syaitan ini, enggak mau sendirian. Begitu pula dengan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, enggak mau sendirian, ingin mendatangkan temannya maksiat yang lain. Nasallallahu salamah alafiyah. Ya. Baik. Udah. Isya ini? Baik. Ini dia apa yang bisa kita baca. Ya, dua dampak dosa dan maksiat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara kita supaya kecanduan dalam ketaatan ibadah, sebagaimana kita mudah sekali kecanduan terhadap maksiat. Terkadang sulit sekali untuk istiqamah dalam baca Al-Quran, qiyamul lail, sedekah dan seterusnya. Yang pertama, semuanya adalah tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya ini tentang pertolongan Allah. Bisa melakukan ketaatan itu pertolongan Allah, bisa meninggalkan dosa dan maksiat itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terus perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya musarrifal qulub, wahai Allah yang mengarahkan hati. Allah yang mengarahkan hati kita. Sarrif qalbi ila ta'atik, arahkan hatiku menuju ketaatan kepadamu. Perbanyak doa ini. Ya, karena semuanya tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besarnya kebaikan dan beratnya kebaikan, kalau kita ditolong oleh Allah menjadi kecil dan menjadi ringan. Ini sering kita sampaikan hadis Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dia bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari neraka. Perhatikan jawaban Nabi SAW. Laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, yang berat. Walakinnahu yasirun 'ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Ya, terus minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua, mujahadah. Kita berjuang, harus berjuang. Paksa. Kita butuh untuk memaksa diri kita, jemaah sekalian, karena sebagaimana yang antum ketahui, kata para ulama, jiwa kita ini seperti anak kecil yang menyusu. Jiwa kita ini seperti ar-radhi', anak kecil yang menyusu. Yang namanya anak kecil yang menyusu paling bagus berapa tahun? 2 tahun paling bagus. Kalau sudah 2 tahun, paksa dia untuk berhenti. Kalau tidak, dia akan tetap menyusu. Dulu saya mengenal ada seorang anak sampai kelas 2 SD dia nyusu. Mohon maaf, sampai kelas 2 SD. Kenapa? Karena ternyata dibiarkan, ya, tidak dipaksa. Seperti itu jiwa kita, kata para ulama, seperti itu. Kalau tidak dipaksa, manja jadinya jiwa ini. Butuh mujahadah. Makanya Allah katakan, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Syaratnya berjuang. Syaratnya berjuang. Dan ingat, ibadah itu bukan ikut mood. Apa bahasa kita mood ini? Perasaan. Kalau perasaannya bagus, ibadah. Kalau tidak, paksa. Allah katakan ketika menyuruh berperang di jalan Allah. Apa firman Allah dalam surah At-Taubah? Infiru khifafan wa thiqalan. Infiru, keluar kalian berperang, khifafan, baik dalam keadaan kalian merasa ringan, wa thiqalan, ataupun kalian sedang merasa berat. Keluar sana. Dari ayat ini ulama mengatakan butuh pemaksaan. Butuh pemaksaan. Bukan ikut mood. Kalau sedang mood, Masya Allah. Kalau tidak mood, nanti sudah katanya. Nggak seperti itu. Ya. Baik. Dan masih banyak lagi sebab-sebab yang lain. Allah Ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan. Bolehkah kita nyalek dengan niat untuk memperbaiki pemerintahan? Wallahu alam, ya, saya pribadi lebih memilih apa yang dikatakan oleh Syalbani rahimahullah. Minas siyasah, di antara bentuk politik di zaman ini, politik yang bagus di zaman ini adalah tarkus siyasah, tidak ikut berpolitik. Itu sudah politik yang baik. Antum tidak ikut masuk, itu sudah politik yang baik. Itu yang saya pribadi lebih condong kepadanya. Kenapa? Karena yang rusak pada saat ini sistem. Itu yang rusak. Antum sendirian ingin memperbaiki sistem itu. Man anta, siapa antum? Sampai saat ini disebutkan oleh Syalbani dan yang lainnya, sampai saat ini
orang-orang Ikhwanul Muslimun yang mereka berteriak mengatakan kita perbaiki dari atas, kita perbaiki dari atas. Nanti kalau kita sudah dapat baru kita perbaiki. Sampai saat ini tidak ada ceritanya setelah mereka dapat. Sampai saat ini berkali-kali dari satu tokoh ke tokoh yang lain mengatakan seperti itu ketika sudah dapat sepi. Sebutkanlah Syalbani rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Oleh karena itu wallahu alam, bagi saya pribadi lebih condong dan sepertinya ini yang selamat di zaman ini. Ini yang selamat di zaman ini. Minas siyasah, kata Syalbani, di antara bentuk politik tarkus siyasah adalah meninggalkan politik di zaman ini. Politik di zaman ini bukan meninggalkan politik Islam. Islam punya politik, tapi kita sedang bicara politik di negara kita. Ya, wallahu alam. Bolehkah kita berwuduk dengan air satu gayung atau botol air mineral setiap mau salat di setiap waktu walaupun dalam keadaan banyak air di sekitar kita? Ini yang seharusnya dilakukan. Hemat dalam menggunakan air. Ya, hemat dalam menggunakan air. Nabi SAW sudah mengingatkan. Sayakunu fi ummati qaumun, akan muncul di tengah umatku suatu kaum ya'taduna fit tuhuri wad du'a, mereka melampaui batas fit tuhur ketika bersuci, mereka melampaui batas ketika bersuci dan melampaui batas ketika berdoa. Melampaui batas ketika berdoa, kata para ulama, doanya itu terlalu detail, terlalu diperincikan. Ya Allah, tolong berikan kepadaku bidadari matanya sipit ya Allah, warnanya biru, kemudian warna rambutnya begini. Ya. Seperti doa anak dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mughaffal. Anaknya berdoa mengatakan, ya Allah, kalau engkau masukkan aku ke dalam surga, berikan kepadaku istana, temboknya begini ya Allah, kemudian begini. Langsung didengar oleh bapaknya mengatakan, wahai anakku, cukup engkau berdoa kepada Allah, minta dimasukkan surga Firdaus. Cukup doa seperti itu. Jangan diperincikan tembok istananya. Kenapa? Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, akan muncul di tengah umatku suatu kaum yang mereka melampaui batas di dalam bersuci dan berdoa. Adapun melampaui batas di dalam bersuci, disebutkan oleh para ulama ada dua bentuknya. Yang pertama, kalau dia berwudu, dia menggunakan air lebih dari yang dia butuhkan. Dia menggunakan air lebih daripada yang dia butuhkan. Ya. Yang kedua, dia melebihkan basuhan wudu. Paling banyak berapa kali? 3 paling banyak, tapi dia basuh sampai 7 kali. Ya, atau sampai 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Itu bentuk melampaui batas dalam bersuci. Ada 2, terlalu banyak menggunakan air padahal dia cukup sedikit. Ya, tapi dia banyak menggunakannya. Apalagi kalau wudunya sambil ngobrol ini. Ya. Mentang-mentang air di masjid banyak, semua kerannya dinyalakan. Kemudian wuduk sambil ngobrol, yang diobrolin ada siapa yang nyetak gol tadi malam. Taib. Bagaimana hukumnya jika suami langsung mengatakan talak 3 ke istri, meskipun dia baru pertama kali mengucapkan talak? Apakah harus nikah lagi dengan orang lain jika ingin rujuk? Kalau talak 3 sekaligus, ya, pendapat yang terkuat adalah jatuh satu. Dan itu dimasukkan oleh para ulama dalam kategori talak bid'ah. Karena talak itu ada 2, ada talak sunnah dan ada talak bid'ah. Talak sunnah maksudnya talak yang sesuai dengan aturan. Talak bid'ah yang menyelisihi aturan. Talak bid'ah. Dan para ulama memasukkan talak 3 sekaligus ini sebagai talak bid'i, at-talaqul bid'i. Tapi dia jatuh. Cuman jatuhnya berapa? 1. Jatuhnya 1. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu di penjara. Di antara sebabnya adalah gara-gara permasalahan ini. Ya. Permasalahan talak. Beliau di penjara. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Itu beliau berpendapat bahwasanya talak 3 sekaligus jatuh 1. Ketika ulama-ulama yang lain mengatakan jatuh 3, Ibnu Taimiyah tetap mengatakan jatuh 1, karena itu yang berlaku di zamannya Nabi SAW dan Abu Bakar.
Adapun di zaman Umar, di akhir-akhir kepemimpinan Umar, maka Umar menjatuhkan talak 3 sekaligus jatuh 3. Tapi ada sebabnya. Umar bin Khattab melihat banyak orang sedang mempermainkan talak di zaman itu. Maka Umar untuk sebagai pelajaran talak 3 sekaligus jatuh 3. Tapi dikatakan oleh para ulama di zaman Nabi tetap 1. Zaman Abu Bakar tetap 1. Sehingga itu yang dibela oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dan berbeda dengan pendapat banyak ulama. Dan subhanallah, sekarang pendapatnya Ibnu Taimiyah yang diterapkan di mahkamah-mahkamah agama. Talak 3 sekaligus jatuh 1. Wallahu taala a'lam. Apakah boleh membeli rumah sitaan bank? Kayaknya antum tanya sama ahlinya ini. Antum tanya nanti sama Ustaz Dr. Irwandi atau Ustaz Aminur Bais. Ini lagi-lagi politik ini. Allah. Apakah ikut politik itu termasuk judi? Walaupun sudah keluarkan banyak uang, tidak menjamin pelakunya menang. Saya nggak berani bilang judi ya. Kita sedang siaran ini. Saya hanya menganjurkan lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Ya, lebih baik tinggalkan. Sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dampak buruknya itu adalah kita tersibukkan dari kebaikan, dari ibadah. Minimal. Ya, sibuk mengurus ini, sibuk mengurus itu. Ya. Wallahu a'lam. Sebagian besar keluarga saya belum mengenal sunnah dan masih mengerjakan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Terutama ya tahlilan untuk orang meninggal. Ketepatan ibu saya bertanya, jika nanti ibu meninggal, berarti saya tidak akan mengadakan tahlilan untuk beliau. Sementara ibu saya ini sangat percaya bahwa tahlilan itu sangat dianjurkan. Dari pertanyaan yang diucapkan itu, panjang ini, saya terdengar sedih, entah mungkin merasa kurang disayangi, tersebab kemungkinan tidak akan saya adakan tahlilan kematian yang dimaksud. Mohon pencerahannya. Bagaimana saya harus bersikap dan apa yang harus saya katakan untuk menjelaskan kepada ibu saya bahwa apa yang diinginkan beliau tersebut tidak ada anjurannya. Tentu penjelasan yang tidak akan menyakiti perasaan beliau. Sampaikan kepada beliau tidak ada ulama yang menganjurkannya. Tidak ada ulama. Sepakat 4 mazhab mengatakan tahlilan ini dilarang. Yang kita maksud dengan tahlilan adalah tahlilan yang ma'ruf. Jangan sampai salah paham nanti. Tahlilan, nah ini melarang ucapan la ilaha illallah. Itu tahlil, nggak ada an-nya. Itu nggak ada an-nya. Ini tahlilan yang kita maksud. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar At-Turtushi di dalam kitab beliau Kitabul Bid'ah wal Hawadith. Beliau mengatakan ammal ma'tam, adapun mengadakan tahlilan famamnu'atun, maka dilarang bil ijma' menurut kesepakatan ulama. Dilarang bil ijma' menurut kesepakatan ulama. Tidak ada khilaf tentang masalah ini. Yang mereka perselisihkan adalah larangannya itu sebatas makruh ataukah haram. Itu yang mereka perselisihkan. Sebagian mengatakan makruhah, bid'atun makruhah, bid'ah yang makruh dibenci. Tapi sebagian mengatakan muharramah yang haram. Ya. Bahkan, dan ini sudah sering saya sampaikan, tetapi saya ulangi lagi. Seorang mufti madhab Syafi'i, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, bukan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mufti Mesir, mufti Mekah, ya, mufti Mekah di zaman itu, tetapi mufti untuk madhab Syafi'i. Karena pada saat itu setiap mazhab punya mufti sendiri. Kalau sekarang kan mufti umum kerajaan Saudi. Kalau dulu enggak. Mazhab ini punya mufti. Ya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu taala, beliau ini sangat menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau sangat membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau sebut dengan dakwah Wahabi. Bahkan beliau menulis banyak kitab untuk membantah dakwah yang beliau sebut dengan dakwah Wahabi. Di antara kitab beliau adalah Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Mutiara yang mahal untuk membantah Wahabi, kata beliau. Tetapi masalah tahlilan beliau ikut Wahabi. Kenapa?
Karena beliau mengatakan ketika ditanya tentang hukum tahlilan, kata beliau, bid'atun mungkarah, bid'ah yang mungkar, berpahala seorang pemimpin yang mengingkarinya, kata dia. Dia membenci dakwah Wahabi, seperti itu yang dia sebut, meskipun kita tidak suka dengan sebutan ini. Tapi beliau menyebutnya dengan dakwah Wahabi. Beliau membenci dakwah Wahabi, tetapi masalah tahlilan beliau ikut Wahabi. Menunjukkan tahlilan ini tidak ada yang setuju dengannya, tidak ada yang setuju. Ya. Paling minimal mereka mengatakan makruhah, dibenci. Ya. Sebagian orang mengatakan ini sekedar adat kok. Ya kalau memang sekedar adat, ngapain harus sampai memojokkan orang yang tidak ikut tahlilan? Memang sekedar adat. Sebagian orang sampai mengatakan apa? Periksa yang tidak ikut tahlilan, kemudian nanti akan dikeluarkan. Ya subhanallah. Ya. Tidak ada jemaah sekalian. Antum silahkan buka kitab-kitab madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak ada satupun yang menganjurkan tahlilan, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Antum sampaikan seperti itu. Ya ibu, tahlilan ini ibu meyakininya dianjurkan. Siapa yang menganjurkannya? Karena semua ulama tidak ada. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bagaimana kita menghadapi dunia agar kita tidak salah paham dan kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Cara menghadapinya supaya tepat adalah apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah kitab beliau Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak dunia, menceraikan dunia karena takut akan fitnahnya. Ja'alu nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka memperhatikan kehidupan dunia. Ternyata kehidupan dunia itu bukan untuk tempat tinggal selama-lamanya. Maka bagaimana sikap mereka hamba-hamba yang cerdas ini? Ja'aluha lujjatan. Mereka jadikan dunia ini sebagai penyeberangan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sedangkan perahunya adalah amal saleh. Penyeberangan menuju mana? Negeri akhirat. Penyeberangan menuju negeri akhirat. Jadikan dunia seperti itu. Ya. Tidak ada salahnya menjadi kaya, tidak ada salahnya menjadi kaya. Ya. Yang salah adalah apabila kekayaan itu melalaikan. Sampai Nabi SAW mengatakan ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta dipegang oleh orang yang saleh, karena dia akan gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sikap kita. Jadikan dunia ini sebagai penyeberangan, sebagai alat untuk mendatangi akhirat, ya. Di sini ada satu pertanyaan dari WA. Kita tutup dengan ini. Apakah dosa besar seseorang yang tidak melaksanakan sholat asar akibat sibuk bekerja dan merasa tidak enak terhadap orang lain karena menganggap kerja atau cari nafkah juga wajib? Baik. Subhanallah, sholat asar wajib, mencari nafkah juga wajib. Tinggal saya pilih salah satunya. Baik. Baiklah, apa namanya? Anggaplah kita terima kaedah yang antum buat itu. Anggaplah kita terima. Ulama kita mereka punya kaedah. Mereka mengatakan fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Apabila ada dua kebaikan bertabrakan, maka harus dikedepankan kebaikan yang lebih besar. Nafkah itu hak anak, hak istri. Sedangkan sholat ini hak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih besar? Baik. Itu kaedah ulama. Ya. Anggaplah kalau kita terima kaedah yang baru saja antum buat ini. Ya. Tapi ini kaedah para ulama yang disepakati sejak zaman dahulu. Dahulukan
kebaikan yang besar. Dan ingat, dosa meninggalkan salat asar ini subhanallah. Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka hancur lebur ibadahnya. Sampai ulama beda pendapat orang yang meninggalkan salat asar kafir atau tidak gara-gara hadis ini. Karena yang hancur lebur ibadahnya hanya orang kafir. Tapi pendapat yang kuat dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang hancur adalah ibadah di hari dia meninggalkan salat asar itu. Bukan semua ibadahnya, bukan. Misalkan dia meninggalkan salat asar di hari Rabu tadi, maka ibadahnya di hari Rabu tadi itu yang hancur. Bukan di hari-hari kemarin, bukan. Ibadahnya di hari tersebut itu yang hancur. Dan ini tidak menjadikan dia keluar dari Islam selama dia meyakini kewajiban salat asar itu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man taraka salatal asri faka'annahu watara ahlahu wa malahu wa waladahu," atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, seolah-olah dia kehilangan istrinya, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan hartanya. Anak istri yang antum carikan nafkah itu hilang gara-gara tidak salat asar. Seolah-olah dia kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan hartanya. Ya, subhanallah. Wallahu taala a'lam wa alam. Ini dia yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan pertanyaan yang tidak terjawab dikarenakan kurangnya ilmu kami. Antum tanyakan kepada ustaz yang lain. Subhanallah.